Saya mau tanya sekarang Cipan. Cipan ini tidak terlalu banyak peran seorang ibu karena yang ada adalah peran seorang nenek ya di sana ya. Tetapi saya yakin ibu punya peran penting juga dalam kehidupan. Saya mau nangis tadi ngelihat ya ampun. Ya iyalah. Mungkin masa kecil saya agak berbeda dengan yang lain. Kebetulan orang tua saya bercerai ketika saya umur 2 tahun. Sebenarnya dari saya lahir sampai 2 tahun, 3 tahun saya dirawat sama ibu, cuman jujur saya nggak inget. Yang saya tahu, saya dirawat sama nenek kakek saya. Karena begitu orang tua saya berpisah, mereka harus ke Jakarta untuk ya masing-masing mungkin ibu saya melanjutkan kuliahnya lagi, ayah saya juga. Mungkin kalau misalkan ditanya apa arti ibu sebelum saya menikah, saya akan menjawabnya dengan sinis. Tapi setelah saya menikah dan saya menjadi seorang ibu, saya punya pandangan yang 180 derajat berbeda dan mungkin ini buat pemirsa ILK mungkin yang nonton dan mengalami masa kecil yang sama, ketika kita masa kecil ditinggal ibu tuh pasti ada rasa sakit. Betul, ya. Betul, ada traumanya juga. Ada traumanya. Dulu saya berpikir ibu saya egois, karena dia meninggalkan saya. Iya. Tapi setelah saya punya anak, saya justru melihat ternyata itu pengorbanan. Karena memang tidak mudah untuk seorang ibu memutuskan untuk meninggalkan anaknya, kemudian ke Jakarta gitu untuk kuliah. Tapi dia saat itu memilih untuk melakukan itu karena dia tahu dia harus melakukan itu supaya dia bisa bekerja, bisa ngongkosin anaknya dan segala macam. Jadi akhirnya saya ngeliat, oh ternyata itu sebuah pengorbanan. Tapi begitu saya menikah, pandangan saya berubah. Ditambah ketika 3 tahun yang lalu ketika nenek dan kakek saya meninggal di waktu yang hampir bersamaan. Jaraknya cuma 39 hari mereka meninggal. Baru mata saya kebuka, banyak hal yang dilakukan oleh mama saya, tapi nggak saya lihat karena ada 2 hal. Satu, saya sibuk dengan amarah saya sebagai seorang anak. Dan yang kedua, karena di depan saya masih ada nenek sama kakek. Ada figur itu. Jadi fokus saya ke mereka. Tapi begitu kedua figur itu meninggal, saya baru merasakan ternyata saya yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada mama saya untuk bisa berperan lebih. Jadi aku sih ngerasanya ya namanya ibu sama anak adalah berantem-berantem kecil. Tapi saya merasakan kalau saya punya ibu yang sangat luar biasa. Ibu saya tidak seperti pada ibu umumnya. Nih anak-anaknya nih ya jujur, anak-anaknya manggil dia kalau nggak mama gembel, mama ojek. Suka banget pakai baju yang kita udah nggak mau pakai. Kita pakainya buat baju tidur, sama dia bisa dipakai buat baju pergi. Ternyata nggak mau beli baju baru, dia bilang buat apa? Jadi dia kalau ada uang, udah mendingan buat anak-anak nih yang beli baju baru, saya udah pakai aja bekas anak-anak nggak apa-apa. Iya, Cipan mau mengatakan apa sama mama? Saya berterima kasih sama mama karena mama benar-benar ngajarin saya untuk menjadi manusia apa adanya. Untuk melihat manusia inti dalamnya, tidak melihat manusia kemasan luarnya. Jadi mama tuh selalu bilang udah gak usah peduli omongan orang. Yang penting lu tahu dalamnya lu memang baik dan jalan lu benar. Mama ngajarin saya kasih sayang tanpa syarat ke semua makhluk hidup. Ke binatang, ke manusia, dia ngajarin itu. Jadi I love you mom. Iya, moga-moga mamanya Cipan juga sedang menonton dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Cipan ya. Kalau Komeng gimana Meng? Mau ngomong apa sama mama? Ungkapkan rasa terima kasih Komeng terhadap orang tua. Sama ibu terutama ya. Saya ingat pesan mama saya Pak. Apa pesannya? Pisang goreng 2, kopi 1 Pak. Pak. Nih. Kata. Ampun ya. Kata mama saya nih Pak. Pak. Mic nya sini. Kata. Pak, saya mau ngomong nih. Iya. Pak Jarwo, iya. Kata mama saya nih. Orang. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan jadi orang lain. Iya. Kalau kamu jadi orang lain, maka kamu jadi-jadian. Benar. Itu pesannya loh Pak. Iya benar. Nggak ngelawak dia Pak. Iya betul. Dia bukan pelawak. Iya. Dan dia tidak suka anaknya jadi pelawak. Justru Saya dulu disuruh sekolah ada perbankan, ada sekolah tinggi ekonomi, ada sastra walaupun daftar sastra belum masuk, ada sinematografi walaupun cuma 1 semester Pak. Iya. Waktu itu menyuruh, kalau saya mungkin mengikuti ibu saya sekarang udah jadi gubernur BI mungkin Pak. Iya betul.
Jangan main-main, omongan ibu adalah doa, Pak. Iya betul, iya. Bapak betul. percaya nggak? Percaya saya. Ah gitu dong. Tapi Pak, setelah saya mulai di TV-TV Pak, baru dia senang Pak. Saya dibawa kemana aja Pak? Dibawa kemana Mas? Ya ke pasar, ke toilet, bawa Pak. Maksudnya saking senangnya Saking Pak. bangga Iya, anaknya karena ternyata waktu itu berhasil. Iya. Lu mau jadi apaan begitu? Mau jadi pelawak apaan? Orang cuman ada di paling Aneka Ria Safari kalau zaman dulu Pak. Iya dulu. Seminggu sekali itu juga ganti-gantian Pak. Duitnya dari mana? Karena orang tua kan selalu memikirkannya adalah takutnya kamu mau jadi apa, yakin nggak kamu dengan kehidupan seperti itu. Tetapi di balik itu semua Meng, ketika kamu menjalankan itu, doa ibu kamu tuh berjalan sebenarnya. Saya susah Pak, ibu itu nggak bisa diceritain Pak. Mau digambarin juga nggak ada kertasnya Pak. Iya. Ya kan? Dia tuh, wah udah Pak, yang namanya, saya suka ngambil duitnya Pak. Kan ada dompet kecil tuh Pak ya, ibu saya masak, saya belaga, masak apa? Orang saya ngambilin tuh Pak tuh. Dosa-dosa kamu dulu ya itu ya. Iya Pak. Tapi sekarang ngebalasnya gimana? Nyenangin orang tua tuh gimana caranya? Jalan-jalan Pak. Hah? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Tapi dia protes. Kenapa protesnya? Naik mobil dong, kata dia gitu. Oh jalan-jalan jalan kaki? Oh lo gimana sih lo? Nyiksa orang gimana? Pakai mobil akhirnya Pak. Iya pakai mobil. Mobil Pak Jarwo. Saya tahu Pak Denny, saya kenal juga sama ibunya Komeng Pak Denny. Nah dia sering ke rumah saya tuh Pak minjem panci. Saya sangat sayang pada ibu saya. Ibu saya minta duren Pak. Dia bilang sayang duitnya buat ntar aja. Itu nggak sayang namanya. Kalau calontong gimana? Peran seorang ibu buat calontong. Walaupun ya, ibu sudah berapa tahun meninggalkan calontong? Sudah hampir 15 tahun. Tapi masih ingat nggak? Saya ingat betul seumur hidup ibu saya. Itu nggak pernah marah sama saya. Kenapa? Emang mendidiknya memang dengan cara seperti itu atau gimana? Mulai kecil sampai beliau meninggal tidak pernah sekalipun marah sama saya. Kalau bapak sering, tapi kalau ibu nggak pernah. Memarahi saya itu nggak pernah. Terus ibu saya ini perawat di Rumah Sakit Angkatan Udara. Jadi pekerjaannya rutin, kapan berangkat, kapan pulang. Terus selain itu kadang juga harus dinas malam gitu kan. Jadi kebiasaan itu selalu saya ingat. Jadi kapan ibu pulang, biasanya antara saya pulang sekolah waktu SD sama ibu itu hampir bareng. Jadi kadang-kadang saya nunggu karena mesti lewat depan sekolah. Jadi kadang saya nunggu di depan sekolah, kadang kalau saya pulangnya agak awal, saya nunggunya di depan pasar. Karena biasanya ibu saya kalau pulang itu mesti mampir ke pasar belanja. Nah kadang-kadang saya bawain pakai naik sepeda, kadang jalan gitu. Itu kenangan-kenangannya ya? Itu kenangan, tapi sejak SMP kan saya sudah nggak dirawat sama ibu saya langsung. Karena saya dirawat oleh bulik saya, adiknya ibu saya yang di Surabaya. Nah jadi mulai tahun 83 saya punya ibu dua, satu bulik saya itu dan satu ibu saya sendiri. Tahun 95 bulik saya sudah meninggal, tahun 2000 sekian ibu saya yang meninggal. Kalau dibilang saya percaya satu hal, bahwa doa orang tua kepada anak dan sebaliknya itu adalah hal yang terkuat di dunia. Iya. Iya, oke calontong. Waktunya sekarang Kang Maman. Ini Kang Maman juga yang orang yang menurut saya adalah yang beruntung karena masih ada orang tua ya. Kang Maman tuh masih ada ibu ya, masih ada ibu. Tapi kalau ayah meninggal tahun 81. Karena ini adalah edisi spesial Hari Ibu, gimana kalau yang membacakan notulennya ibunya Kang Maman? Setuju nggak? Setuju? Oke? Kok bengong gitu sih? Kita akan yang membacakannya adalah ibunya Kang Maman. Ini dia. Silahkan. Mama, you know I love you, Mama. Di belakang layarnya.
Silakan Ibu. Luar biasa, ini adalah ibunya Kang Maman. Apa yang Ibu lihat dari sosok anak Ibu ini? Sosok yang bertanggung jawab sama keluarga. Amin, amin. Luar biasa ya. Waktu dulu nakal nggak Bu? Enggak, emang baik, penurut ya? Penurut? Iya. Oh, Kang Maman sendiri coba ceritakan bagaimana peran seorang ibu. Saya dengan ibu cuma beda 15 tahun. Kakak pertama saya meninggal mungkin karena masih terlalu muda. Lalu saya dilahirkan dalam keadaan terbelit usus. Dan tahun 81 ketika masih umur 30, ayah saya sudah meninggal. Tetapi yang menarik buat saya, walaupun dia orang Makassar dan anak tunggal, dia cuma bilang satu. Tidak akan mau pulang ke Makassar karena ingin selalu dekat makam ayah saya. Dan tidak mau menikah lagi karena ayah dan 5 anaknya. Dan dia berharap bisa melihat semua anaknya bahagia. Paling susah mengajak ibu tinggal di rumah anak-anaknya. Buat dia rumah terindah adalah bersama almarhum ayah di Sumedang. Dan karena dia tidak mau mengganggu anak-anaknya. Itu yang paling susah untuk mengajak beliau kemana-mana. Iya, peran yang sangat luar biasa sampai seorang Kang Maman ini juga. Kalau cerita di antara sama-sama kita tuh bahwa peran ibu tuh sangat luar biasa. Jadi saya yakin sekali Kang Maman pasti agak kaget ya kalau ibunya bisa dihadirkan ke sini. Karena beliau ini memang katanya biasanya sangat sulit sekali mau kemana-mana juga ya. Tapi karena ini adalah spesial, karena rasa sayangnya sama Kang Maman, beliau hadir di sini. Iya. Oke, silakan. Kang Maman sekarang akan membacakan notulennya itu di sampingnya ibunya. Silakan Kang Maman. Malam ini seperti membaca buku harian seorang ibu tentang anaknya. Saat menikah tak pernah berpikir bakal punya anak seperti apa, bagaimana merawat dan membesarkannya, bagaimana membiayai pendidikannya. Jalani saja, kata ibuku. Kata orang, saat melahirkan ibu mengalami rasa sakit setara dengan 20 tulang patah bersamaan. Melebihi rasa sakit yang mampu ditanggung oleh laki-laki manapun di dunia ini. Tetapi ketika aku melahirkan, hampir aku menyerah. Namun demi melihatnya lahir dan hidup ke dunia, aku terus berjuang melawan ancaman ketakutan akan kematian itu. Pertama kali melihatnya, air mataku tetes menitik sekaligus bangga. Dan bersumpah untuk membesarkannya dengan kedua tanganku, seberat apapun dan sesulit apapun. Tak mudah membesarkan anak. Dia bandel sekali ketika kecil, suka bermain lupa waktu, tidak mau makan kecuali disuapin olehku. Susah disuruh mandi, susah dibujuk tidur waktu malam. Kadang marah dan membentak padaku. Bahkan kadang dia mengejekku, kadang juga dia menghinaku. Ketika besar dia merasa dirinya terlalu dibatasi. Tidak boleh ini dan itu, menganggapku terlalu kolot, ketinggalan zaman, tidak pernah bisa mengerti apa maunya. Bahkan untuk jalan bersama pun anakku kerap seperti orang yang malu beriringan. Dengan seorang perempuan tua yang tertatih, berbusana ketinggalan zaman dan bau minyak angin. Ia berjalan jauh di depan dan aku di belakang ditemani seorang suster. Jujur, kadang sakit hati sekali diriku ini. Tapi mengingat ketika pertama kali menggendongnya, ketika melahirkannya, semua sakit ini hilang seketika. Dia anakku, anak kesayanganku. Jadi apapun, aku cinta padamu anakku. Karena kaulah yang menguatkanku, membuatku mau bekerja keras seharian, tak takut luka, duka, derita dan sakit. Karena kehadiranmu lah aku merasa berarti, apalagi bila mendengarmu memanggilku ibu. Ibu mungkin sudah tua, badan sudah sekarat, kerutan muka sudah banyak, perjalanan usiaku tidak lama lagi. Anakku, jika kamu bekerja sangat keras, tidak perlu sampai memberikan istana yang mewah atau uang yang bertumpuk. Gunakan dan simpan untukmu saja. Ibu hanya berharap kamu mau menyisihkan sedikit waktumu untuk menemani masa-masa tua ibu. Bisa di samping ibu, berbincang dengan ibu, itu sudah cukup bagi ibu. Ibu bangga denganmu nak, dan maafkan jika ibu pernah memarahimu, melukaimu, melarangmu. Percayalah, semata karena ibu ingin kamu baik. Ibu cinta padamu dari dulu, sekarang dan selamanya. Dan ibu,
Di dalam kata mother ada kata hero. Karena ibu memang seorang pahlawan sejati. Hatimu ibu adalah tempat teristimewa di mana kami anak-anakmu selalu menemukan rumah dan surga sejati. Selamat Hari Ibu, peluk dan sayang untukmu selalu, Ibu. Iya, terima kasih Kang Maman. Luar biasa sekali, terima kasih juga untuk ibunya Kang Maman, ibunya Ronald yang sudah hadir bersama dengan kita. Ada satu hal, walaupun kamu bisa membuat rumah dari emas sekalipun tidak akan pernah bisa membayar apa yang sudah diperbuat oleh ibumu. Selamat Hari Ibu, saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Seperti udara, kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki